Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah sedang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Di tengah hujan yang riuh dan gemuruh, kita dengar salah satu doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita ketika ada hujan lebat adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Kita sama-sama baca, Bapak Ibu. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya adalah, ya Allah, jadikanlah hujan yang lebat ini sebagai hujan yang penuh manfaat, bukan hujan yang membawa kepada bencana dan mudarat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum malam hari ini yang dimintakan kepada saya bertemakan tentang menjadikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, ternyata lebih dari 50% Bapak Ibu isinya adalah kisah. Bahkan ulama-ulama menyebutkan dalam berbagai macam tulisan mereka, ada yang menyebutkan diantaranya sekitar 70% isi daripada Al-Quranul Karim isinya adalah kisah. Kisah apa yang banyak dinukilkan Al-Quranul Karim kepada kita, Bapak Ibu? Tentunya adalah kisah-kisah para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Kisah adalah salah satu cara, Bapak Ibu, untuk bisa menanamkan pendidikan pembinaan hati kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kadang-kadang orang jika dinasihati secara langsung mungkin kurang ngeh, kurang sadar, kurang bisa diterima. Tapi jika dinasihati, diingatkan dengan kisah, mudah-mudahan dia lebih menerima, lebih bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan perhatikan kisah-kisah para nabi dan para rasul itu temanya apa, Bapak Ibu? Semua tema, semua judul besar yang disampaikan para nabi dan rasul dan dikutipkan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, temanya adalah bagaimana mereka mendakwahkan, menanamkan, mengajak umat manusia kepada tauhid. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah, menyatukan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang maha berkuasa. Hanya Allah satu-satunya yang wajib kita jalin hubungan vertikal kita di dunia ini, di bumi ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sandarkan dalam semua urusan-urusan kita dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam surat-surat Al-Quran yang disebutkan dalam surat-surat Makkiyah misalnya, surat-surat di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih menjalani proses dakwah di awal-awal masa dakwah beliau di tengah masyarakat kaum Quraisy. Pada waktu itu Al-Quranul Karim hanya menekankan 2 poin saja, Bapak Ibu, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir. Hanya 2 itu saja. Nanti di surat-surat Madaniyah Allah Subhanahu wa taala baru mewajibkan umat Islam pada waktu itu untuk menjalankan syariat-syariatnya. Tetapi pada awal-awalnya kisah-kisah para nabi yang banyak dikutipkan Al-Qur'an adalah bagaimana mereka menanamkan dan mengajak manusia semuanya untuk tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah di surat-surat Juz 28, 29, 30, Bapak Ibu, banyak yang menyebutkan tentang bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat-surat itu misalnya banyak menyebutkan tentang benda-benda langit, banyak menyebutkan tentang waktu-waktu kehidupan yang tujuannya adalah menanamkan keyakinan bahwa di dalam kehidupan ini ada yang Maha Kuasa, bahwa di dalam kehidupan ini ada yang Maha Pencipta.
Coba perhatikan misalnya surat-surat wal-lail, demi waktu malam, demi waktu siang, demi masa, demi bulan, demi matahari. Semuanya Bapak Ibu menekankan bahwa alam semesta ini ada yang nyiptain. Bahwa alam yang semesta ini, alam yang sangat luas ini ada Sang Maha Pencipta yang Maha Berkuasa, yang harus kita sandarkan urusan-urusan kita kepada Allah saja. Jadi nggak ada peluang ruang-ruang lain yang kita mintakan, yang kita sandarkan, yang kita gantungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini nilai yang pertama yang diajarkan Al-Qur'an melalui kisah-kisah para nabi dan para rasul ketika mengajak umatnya untuk bertauhid. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ditekankan oleh Al-Qur'anul Karim, poin yang kedua adalah bagaimana kita al-imanu bil yaumil akhir. Setelah iman kepada Allah, yakin bahwa dunia ini, alam semesta ini ada penciptanya, ada yang maha kuasa, ada yang mengatur, ada yang kita diharuskan untuk tunduk, patuh, dan wajib beribadah kepadanya. Selebihnya kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini bukan yang terakhir. Orang harus meyakini bahwa kita mempunyai kehidupan hakiki setelah nanti kehidupan di dunia. Itulah yaumul akhir. Itulah kehidupan nanti di akhirat. Ketika orang meyakini bahwa kehidupannya akan berlanjut dari dunia ini yang sementara kepada kehidupan hakiki di akhirat, maka orang tersebut akan benar-benar memperhitungkan langkah-langkah hidupnya di dunia. Jadi bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi juga beriman dan yakin bahwa kehidupan ini ada lanjutannya. Bahwa ada kehidupan hakiki yang akan kita masuk ke dalamnya pasti, yaitu kehidupan akhirat. Dengan meyakini bahwa semua amalan kita di dunia ini kelak ada yaumul hisab, ada hari akhiratnya, maka setiap kita akan lebih berhati-hati Bapak Ibu untuk menempuh langkah-langkah di dunia ini. Orang kalau seandainya tanpa meyakini kehidupan akhirat, dia akan sembarangan untuk menjalani hidup. Ketika orang tidak tahu dan tidak yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada sesuatu yang menantinya di kehidupan hakiki yang sebenarnya, maka dia mungkin akan sembarangan dan tidak teliti dalam menjalankan hidup. Berapa banyak orang yang kemudian meragukan keadaan yaumul qiyamah, hari kiamat. Karena dia meniadakan hari kiamat atau tidak yakin dengan hari kiamat, maka dia dalam kehidupan di dunia ini bisa semaunya. Karena dia anggap bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang final, kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Maka itu di dalam surat-surat Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, juga disebutkan bagaimana keimanan kepada hari akhir. Surat An-Naba misalnya, dalam juz 30, itu bercerita tentang bagaimana keadaan hari kiamat. Surat An-Nazi'at juga begitu, bercerita bagaimana kengerian kehidupan di hari akhirat nanti. Semuanya mengingatkan umat manusia pada waktu itu dan juga pastinya kita saat ini untuk benar-benar hati-hati. Jangan sembrono, jangan sembarangan menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita misalnya lolos daripada pengadilan dunia, ada pengadilan yang lebih ngeri, lebih kita takuti, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini dan dinanti oleh kehidupan akhirat yang abadi, yang hakiki, yang sebenarnya. Mungkin orang bisa lolos dari kehidupan persidangan di dunia atas kejahatan dia, tetapi orang tidak akan pernah bisa lolos daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dari kisah-kisah para nabi, para rasul, para orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, pelajaran yang bisa kita petik? Antara lain adalah bahwa kisah-kisah para nabi, orang soleh, para rasul itu adalah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka berdakwah. Kita, Bapak Ibu, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, jabatan kita, kemampuan kita, usia kita, kewajiban kita adalah mengajak orang kepada jalan kebaikan. Sebatas apapun yang kita bisa, apapun yang mungkin kita lakukan. Karena tugas dakwah ini adalah tugas para rasul, para nabi, para orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau masuk dalam episode kisah-kisah para nabi, para orang soleh, para rasul, maka masuklah dalam episode orang-orang yang berdakwah kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran, sesuai yang kita mampu, Bapak Ibu.
Nggak harus semuanya ceramah, nggak harus semuanya juga berinfak, nggak harus semuanya menjadi ustadz dan guru, tetapi kita semua bisa berperan masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan kita apapun bentuknya, tapi kita mengajak orang pada kebaikan. Insya Allah, kalau ruang-ruang kebaikan itu kita masuki, kita ajak orang-orang ini untuk pindah kepada kebaikan, kebenaran, kepada Islam. Ajak orang-orang untuk mengenal Allah, ajak orang-orang untuk mengenal lebih banyak tentang Rasulullah, ajak orang-orang untuk lebih banyak mengetahui tentang Islam dan indahnya Islam. Insya Allah peluang-peluang keburukan, peluang-peluang negatif, peluang-peluang yang tidak baik juga akan mengecil, Bapak Ibu. Sekarang kenapa banyak sekali dominannya berita-berita informasi itu mengajak kita untuk melakukan keburukan-keburukan, hal-hal negatif. Di antaranya adalah karena kita kurang peduli dengan dakwah. Karena kita membiarkan orang-orang begitu banyak yang belum tersentuh dengan ajakan-ajakan kebaikan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ada satu orang pebisnisnya dari Afrika, dari Sudan tempatnya. Mudah-mudahan di sini ada juga teman-teman kita dari Sudan juga. Beliau pebisnis dan beliau pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Suatu saat beliau ada di dalam sebuah pesawat dan duduk berdampingan dengan seorang perempuan. Yang perempuan itu bukan dari orang-orang Islam, dari non-Muslim. Setelah berkenalan beberapa saat, perempuan non-Muslim itu kemudian menyampaikan izin kepada orang yang bersangkutan, kepada beliau itu, untuk menyampaikan beberapa hal tentang agamanya. Pebisnis yang Muslim ini mengatakan, saya Muslim dan saya tidak perlu mendengarkan apa-apa dari penjelasan agama lain selain agama saya. Jadi saya nggak akan berubah. Tapi perempuan itu tetap minta berkali-kali untuk agar orang itu mau mendengarkan. Sediakan waktu 30 menit saja, saya akan bicara tentang agama saya. Karena terus meminta, akhirnya orang itu membolehkan perempuan tersebut menyampaikan tentang agamanya. Bicaralah perempuan tersebut selama 30 menit, lewat sampai sebut 1 jam, lewat sampai kemudian 2 jam lewat. Akhirnya setelah selesai bicara panjang lebar tentang agamanya, kemudian seorang Muslim yang pebisnis dari Sudan itu mengatakan, kalau sudah selesai menyampaikan tentang agama Anda, saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah tetap Muslim, saya tidak akan tergoyah iman saya dengan apapun. Sampai di situ kemudian mereka berpisah di bandara dan kemudian masing-masing menuju ke tempat tinggalnya masing-masing dari bandara tersebut. Beberapa malam setelah kejadian itu, Bapak Ibu, orang Sudan yang kaya, yang pebisnis itu tiba-tiba bermimpi di dalam tidurnya. Dalam mimpi itu beliau seolah ada di sebuah neraka. Dan dalam neraka itu beliau menyaksikan ada orang yang mengajak dia dan bicara tentang agamanya di waktu ada di pesawat. Orang tersebut sedang ada di dalam neraka dan kemudian menunjuk-nunjuk dirinya, diri orang yang bermimpi itu. Sambil matanya tajam, sambil melotot, kemudian menunjuk-nunjuk agar yang bersangkutan ini ditarik juga ke neraka. Orang ini sangat heran, kaget dan takut. Kenapa? Dia katakan, Anda menyampaikan kepada saya tentang agama Anda berjam-jam, tapi saya sama sekali tidak goyah dan saya sama sekali tidak pindah seperti yang Anda inginkan. Kenapa Anda ingin saya masuk ke neraka seperti Anda? Gitu. Kurang lebih begitu kata-katanya. Ternyata perempuan itu menjawab, Bapak Ibu, Anda zalim kepada saya. Kenapa? Saya sudah menyampaikan tentang agama saya 2 jam lebih kepada Anda, tapi Anda tidak satu detik pun Anda bicara kepada saya tentang agama Anda. Jadi ternyata diamnya orang tersebut untuk tidak menyampaikan agama Islam dan kebaikan kepada orang itu adalah bagian dari kezaliman bagi orang perempuan tersebut. Akhirnya orang ini kemudian bangun dari tidur dan pagi harinya beliau memesan pesawat untuk kembali ke tempat yang dia berpisah dengan perempuan itu, dan karena sudah mengetahui alamatnya dia datangi alamat orang tersebut. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika dia datang sampailah berita bahwa perempuan itu meninggal pada malam harinya. Jadi ketika malam harinya meninggal itulah orang ini bermimpi.
Ditanyalah oleh yang bersangkutan, oleh pemuda, oleh orang Sudan ini, apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Ternyata sudah banyak orang-orang yang dimurtadkan di kampung itu. Untuk menebus kesalahannya, akhirnya orang ini, yang pebisnis ini, merasa berdosa dan ingin menebus kesalahannya. Dia tinggal di dalam kampung itu selama beberapa bulan untuk menebus kesalahannya, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang sudah dimurtadkan dari Islam. Dia keluar, dia sampaikan dakwah Islam kepada banyak orang di satu kampung ke kampung yang lain, sampai dia ketemu ke tokoh-tokoh kampung ataupun kabilah-kabilah yang memimpin kabilah pada waktu itu. Kemudian dia katakan, setelah saya mengislamkan Anda lagi, Anda bertanggung jawab untuk mengislamkan banyak orang di kampung ini yang sebelumnya telah murtad. Akhirnya dia tugaskan dan dia tunggalkan beberapa harta untuk menjalankan operasi dakwah di kampung itu bagi para tokoh-tokoh kabilah tersebut, dan dia pulang ke tempatnya semula. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi, dan alhamdulillah beliau ketemu dengan tokoh-tokoh kabilah itu dan mengatakan bagaimana evaluasi pekerjaan dakwahnya. Alhamdulillah sebanyak 3.000 orang dari yang memang sebelumnya sudah murtad kembali lagi menjadi Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang mencerminkan kepada kita betapa sesungguhnya mengajak orang pada yang kebaikan, mengajak orang kepada Islam, mengenalkan orang kepada Al-Quran, menambah informasi banyak orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sifatnya wajib bagi kita. Itu inspirasi daripada kisah-kisah yang kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.